Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ruth Eviana Huta Barat, dosen pada program studi ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran pada mata kuliah ekonomi demografi yang saya ampuh. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah ekonomi demografi merupakan salah satu mata kuliah program studi ekonomi dengan bobot 3 SKS yang dirancang untuk memberikan pemahaman lanjutan terhadap ekonomi demografi. Pembahasan pada mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti kependudukan, fertilitas, morbiditas, mortalitas, migrasi, dan angkatan kerja yang merupakan indikator-indikator dalam ekonomi maupun sebagai bahan analisis dalam pengambilan kebijakan. Beberapa materi utama yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pertama ruang lingkup ekonomi demografi, yang kedua adalah dinamika, komposisi, dan distribusi kependudukan, ketiga fertilitas, keempat morbiditas dan mortalitas, yang kelima migrasi, kemudian perkawinan dan perceraian, keluarga berencana, angkatan kerja, dan yang terakhir kebijakan kependudukan. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa kita sebut dengan CPL, yaitu yang pertama mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi, mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi secara efektif, secara lisan, dan tertulis di bidang ekonomi. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, pada mata kuliah ini ditetapkan antara lain yang pertama adalah mahasiswa mampu memanfaatkan dan menggali sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ekonomi demografi. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam memanfaatkan teori dasar-dasar ekonomi demografi dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah ekonomi. Model dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini yang saya gunakan adalah studi case. Dengan metode pembelajaran yang digunakan mencakup problem based learning, collaborative learning, diskusi kelompok kecil, dan penugasan individu maupun kelompok. Sistem dan media pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan melalui tatap muka langsung di kelas, pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sedangkan metode asinkron dilakukan melalui Learning Management System UNESA yang biasa kami kenal sebagai SIDIA. Seluruh materi, kuis, dan tugas terstruktur dan tersedia dalam platform tersebut. Untuk referensi dan sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian antara lain partisipasi mahasiswa, tugas, kuis, serta tes baik secara lisan maupun tertulis. Bobot penilaian disesuaikan dengan CPMK yang ditargetkan dan seluruh bobot penilaian tersebar dan dibagi dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah ekonomi demografi. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar kembali lagi tentang demografi. Untuk pertemuan hari ini pertemuan yang keberapa? Ke-7 ya. Minggu lalu berarti minggu ke-6, minggu depan berarti minggu ke-8. Minggu ke-8 adalah minggu UTS. Oke, jadi minggu depan UTS, ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Saya panggil satu-satu. Nanti silakan angkat tangannya, hadir atau tidak gitu ya. Eka, kemudian Ayura, Amalia, Fafa,
Firda, Dimas, Dayu, Lydia. Ada yang belum saya panggil? Oh, ada yang belum saya panggil. Oke, siapa namanya? Egi. Yang terakhir tadi yang belum saya panggil siapa? Wida. Wida NIM-nya berapa ya? 148. Oke, sudah. Kita akan mulai. Karena sekarang minggu ke-7, berarti minggu kemarin minggu ke-6. Topiknya apa? Ada yang masih ingat mungkin? Minggu kemarin terkait morbiditas dan juga mortalitas, Ibu. Morbiditas dan mortalitas. Ada yang ingat mungkin apa sih morbiditas itu? Mungkin seingat saya morbiditas adalah sakit atau kesakitan dan mortalitas adalah lebih bawah dari yaitu sudah menuju ke kematian. Itu mortalitas. Itu morbiditas. Kalau mortalitas yang? Mortalitas yang kematian. Morbiditas yang kesakitan. Yang sakit atau kesakitan. Yang lain mungkin. Ada yang tahu? Senyum-senyum ya. Kita lihat benar nggak sih minggu lalu tentang itu RPS-nya mana ini? Ini ya tentang morbiditas dan mortalitas. Oke, sudah benar. Berarti Fafa minggu lalu datang ya, hadir ya. Yang disampaikan Fafa sudah benar tadi ya. Jadi kita akan lanjut ke topik hari ini tentang migrasi. Ada yang pernah dengar tentang migrasi nggak? Migrasi. Migrasi itu apa mungkin? Atau saya tunjuk? Oke, Wida, apa? Setahu saya, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan entah itu tujuan menetap ataupun sementara untuk menjadi tempat tinggal. Oke. Untuk referensi yang dari Wida sampaikan tadi dari mana? Apakah seperti yang di atas yang saya sampaikan referensinya? Iya. Benar ya? Yang mana? Yang atas atau yang bawah, Wida? Yang bawah. Berarti yang ini ya kalau yang bawah ya? Iya. Oke, untuk topik-topiknya hari ini yang pertama kita akan baca definisi yang sudah disampaikan Wida tadi. Terus yang kedua ada konsepnya. Ketiga ada faktor-faktor, ukuran, urbanisasi, dan yang terakhir adalah transmigrasi. Ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas. Semoga hari ini selesai untuk 2,5 jam atau 3 SKS. Kita lanjut definisi. Dari yang disampaikan Wida tadi, kira-kira dilihat dari PPT saya buat, cocok apa enggak? Yang kamu sampaikan tadi? Sama ya? Sama persis. Oh, berarti Wida membaca buku, gitu ya? Yang dimensi, mungkin ada yang bisa menjelaskan, ada dimensi waktu, tempat, dan yang bawah itu adalah batasan unit. Jadi bisa dikatakan migrasi jika dia berpindah dengan apa yang ada di PPT. Biasanya acuannya dipakai adalah minimal 6 bulan. Itu untuk secara umum kategori migrasi. Cuma nanti kita akan belajar migrasi itu macam-macam bentuknya. Ada yang memang dia pindah keluar pulau, keluar kota, keluar provinsi, ataupun keluar negeri. Oke, selanjutnya konsep-konsep. Ini saya sengaja di PPT saya tidak menampilkan apa pengertiannya karena saya minta teman-teman untuk membantu saya menjelaskan tentang konsep migrasi yang pertama, mungkin yang paling mudah ya, ada masuk dan keluar. Mungkin bisa menjelaskan migrasi masuk. Migrasi masuk itu seperti apa? Oke, Amalia. Jadi migrasi masuk itu perpindahan penduduk masuk ke suatu wilayah, misalnya ke wilayah kita gitu. Masuk ke wilayahnya Amalia. Amalia di mana rumahnya? Surabaya. Berarti tadi Wida karena dari Gresik ke Surabaya berarti masuk. Migrasi Masuk. Oke, itu yang masuk. Yang keluar. Oke, Fafa. Migrasi keluar seperti saya, karena saya dari situ berarti migrasi yang dilakukan orang untuk masuk ke daerah yang lebih maju atau memiliki, ya mungkin dikatakan memiliki plus yang lebih. Sebenarnya saya yaitu dari Kabupaten Sidoarjo yang mungkin khususnya pendidikan yang masih di bawah dari Surabaya, jadi saya bermigrasi ke Surabaya untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu untuk migrasi keluar. Oke, itu yang keluar alasannya karena bersekolah ya, berarti. Pertamanya. Yang ketiga, ini mungkin familiar nggak yang istilah ketiga? Familiar, tidak familiar ya? Migrasi resen. Ada yang mau membantu saya? Kalau yang saya belajar dari buku itu migrasi yang melewati batas provinsi dalam waktu tertentu, sekitar 5 tahun sebelum survei atau sensus. Oke. Jadi kalian tahu nggak kalau kita tuh sebenarnya di sensus? Tadi kan kalau yang disampaikan oleh Firda kan 5 tahun sebelum sensus. Pernah ada yang jadi salah satu anggota yang di sensus? Belum pernah.
Jadi kalau teman-teman di sensus itu biasanya ada kategorinya. Misalnya kayak Amalia, saya udah berumur dewasa atau tua gitu ya. Masuk kategori di atas 30 plus. Kalian 2005. Yang di sensus otomatis akan berbeda. Misalnya status saya sekarang, misalnya nih seorang ibu, atau misalnya saya single wanita karir, atau misalnya pelajar misalnya gitu. Itu akan dikategorikan sendiri untuk menjawab kuesioner. Jadi ada satu kuesioner dan akan dikategorikan umur sekian, misalnya 15 sampai sekian, 20 sampai sekian. Nanti ada juga umur lansia. Mereka akan dikategorikan untuk mengisi sensusnya berdasarkan umur dan status. Sehingga nanti ketika mendata, karena kan kita migrasi ini harus melihat ya, berapa yang keluar, berapa yang masuk satu Indonesia, terus di negara mana berapa, itu harus diketahui berapa jumlahnya untuk mengetahui berapa sih yang boleh keluar atau yang boleh masuk. Karena kita masih kategori negara yang besar kan, 250 juta. Sebenarnya kalau misalnya mau banyak yang keluar masih nggak apa-apa. Tapi dilihat dulu nih, lebih banyak yang umur mudanya kah atau banyak umur yang masih kecil kah. Jadi ada diklasifikasikan berdasarkan tempat juga. Misalnya nanti dilihat nih dari migrasi di kotanya Wida, Gresik. Kalau Gresik kira-kira berapa persen yang keluar atau tipe penduduknya suka menetap. Karena waktu sebelum saya masuk di sini, saya pernah ngajar di kota lain di Bojonegoro, itu banyak yang lebih memilih untuk stay di Bojonegoro. Itu bisa dilihat tuh, anak-anak mudanya lebih memilih untuk stay di situ. Jadi setelah kuliah di sana, tetap kerja di sana. Jarang yang mau merantau keluar kota atau berpindah dari kotanya. Sedangkan kalau luar pulau, misalnya kayak dari asal orang tua saya itu saya sampai lupa, di Medan, di Sumatera Utara. Rata-rata itu anak mudanya secara tidak langsung ya atau kasarannya itu diusir atau disuruh datang ke Jawa untuk bersekolah. Makanya saya bukan lahir di sana, saya lahir di sini karena orang tua saya dua-duanya merantau ke Pulau Jawa. Nah itu harus dilihat itu, berarti kalau karakternya di Pulau Sumatera, Medan lah, saya sebutnya Medan ya, kalau Sumatera kan panjang tuh dari utara sampai selatan kan banyak ya, karakternya pasti beda-beda penduduknya. Nah kalau utara itu biasanya banyak yang berpindah ke Pulau Jawa atau melakukan migrasi. Itu kalau yang terakhir tadi belum ya, yang internasional, mungkin ini kayaknya relate sama kalian ya. Internasional itu berarti migrasinya pindah ke luar negeri, itu bahasa mudanya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan migrasi. Ada yang mendorong, ada yang menarik. Berarti yang kalau Dimas tadi alasannya mau lihat aurora, itu menarik atau mendorong? Menarik. Bedanya apa sih menarik sama mendorong? Faktor pendorong itu apa? Faktor penarik itu apa? Menarik dari negaranya. Jadi menurutku negara ini menarik nih, jadi saya tertarik ke sana gitu ya. Benar ya? Kalau yang mendorong dari diri sendiri. Benar jawabannya Dimas benar. Benar nggak? Ada yang mau mengonfirmasi benar apa salah? Benar, emang benar. Itu bahasa mudanya seperti itu. Jadi kalau ada yang mendorong berarti di dalam negara kita itu ada yang mendorong si Dimas atau penduduknya untuk berpindah. Mungkin ya, ini saya hanya bilang mungkin. Pekerjaan tidak ada, mungkin itu. Terus kemudian beasiswa tidak ada. Nah ketika mencoba beasiswa lanjut, misalnya ini udah habis ini kan S2. Kalau misalnya mau lanjut S2, mencari beasiswanya ke negara luar kan menarik kan, akhirnya lebih dapat di sana, dapat beasiswa di sana, otomatis kan kalian ditarik ke sana. Jadi benar yang disampaikan Dimas, bahasa mudanya seperti itu, pendorong dan penarik. Migrasi itu ada datanya, kita bisa lihat datanya. Cuman teman-teman mungkin karena semua bawa laptop ya, saya akan menunjukkan sedikit aja, nanti silakan login sendiri. Jadi data migrasi itu bisa kita lihat, dia masuk kategori data yang di depan ini, itu masuk kategori data mikro, jadi dari sebutannya bisa Supas, Susenas, dan Sakernas. Ini berbeda, dari judul juga berbeda. Kalau Supas itu dia lebih ke penduduknya, Susenas berarti dia lebih ke sosial ekonominya, kemudian yang Sakernas lebih ke angkatan kerjanya. Dan kuesionernya pun berbeda yang ditanyakan. Kategori umur juga pasti berbeda. Angkatan kerja
Mungkin di mata kuliah yang lain masih ingat angkatan kerja itu yang umur berapa sampai berapa? Ada kan mata kuliah lain ya, ESDM ya, kalau nggak salah tadi pagi kan, bener? Masih ingat umur berapa sampai berapa? 15 sampai 64, ya 15 sampai 64. Mungkin saya bisa kasih contoh. Jadi kalau teman-teman tadi mau melihat, dia tuh tampilannya di sini. Jadi kalau misalnya lihat ke bawah, tadi saya sebut SUPAS. Panjangan tadi apa SUPAS? Sensus penduduk antar sensus. Benar ya? Nah, itu bisa dilihat teman-teman, ada di sini ya. Survei penduduk antar sensus. Teman-teman juga bisa lihat kuesionernya. Nanti bisa setelah login daftar bisa lihat-lihat sendiri ya. Kemudian yang kedua apa? SUPAS ya kalau nggak salah ya. Kalau SUPAS, Susenas, survei sosial ekonomi. Kalau sosial ekonomi, ini benar nggak? Susenas kelihatan ya di kalimat awalnya. Yang terakhir apa? Sakernas. Kalau Sakernas di mana? Ada? Wah ya, detail sekali Dimas, suka saya. Ya itu ya, ada 3. Nanti mungkin setelah UTS teman-teman bisa belajar mengenai data, jadi biar kita tahu, karena kan udah semester 7, biar teman-teman tahu kalau Indonesia itu kondisinya gimana. Karena memang data ini berarti otomatis tentang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjut ke ukuran migrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka mobilitas migrasi masuk hingga yang bawah adalah migrasi parsial. Saya tes lagi ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau membantu menjelaskan 1 aja. Cukup 1 dari antara 6 ini. Neto bruto pasti sering dengar di mata kuliah yang lain. Neto apa? Biasanya berhubungan dengan angka bersih. Kalau bruto angka kotor. Benar nggak yang saya sampaikan? Sedangkan yang lain tadi masuk keluar berarti sama seperti yang tadi ya, cuman ini karena ada angkanya berarti ada jumlahnya. Kemudian yang di atas mobilitas, ini bahasa yang sering kita gunakan. Mobilitas berarti apa? Apa ini? Ya benar, movement. Apa movement? Movement itu apa? Bergerak. Yang terakhir sering dengar nggak kata angka migrasi parsial? Parsial artinya separuh, ya separuh atau setengah ya. Nah, jadi tadi kan kita sebelumnya menjelaskan tentang definisinya, konsepnya, terus cara bentuk datanya ada dan kita masuk ke websitenya. Nah, sekarang ini ditunjukkan bahwa ukurannya tuh seperti ini, mobilitasnya itu diukur. Migrasi masuk berapa, keluar berapa, neto berapa, bruto berapa, dan terakhir migrasi yang setengah atau separuh atau parsial. Mungkin saya juga kurang 1, ada migrasi ulang alik. Mungkin kayak dari Wida atau kayak Eka dari luar kota, berangkat pagi pulang sore. Jadi berangkat pagi ke Surabaya, sore kembali lagi ke kotanya, ke Gresik atau misalnya Sidoarjo, itu termasuk migrasi ulang alik. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Mungkin saya coba terkait sama studi kasus tidak apa-apa ya? Studi kasus boleh. Ini kan terkait studi kasus yang kemarin dibicarakan oleh beberapa masyarakat di media sosial terkait kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Wah, ini kayaknya generasi kalian ya yang mau kabur ya. Kalau generasi saya sepertinya sudah memilih untuk, nggak juga sih, nggak memilih untuk stay, tapi ya nggak juga sih. Ada pikiran juga. Kenapa Eki? Nah ini kan munculnya kabur aja dulu ini apakah jika benar-benar terjadi atau mungkin sebagian masyarakat yang mendukung hal ini benar-benar untuk melakukan hal tersebut, apakah terjadi brain drain atau brain drain untuk negara kita sendiri? Brain drain itu apa Eki? Sepemahaman Eki? Kalau brain drain itu lebih ke ya udah kayak nggak peduli sama apa itu, mereka ya tetap sana nggak ada kembalinya sama negara kita. Kalau brain drain kebalikannya dari brain drain, dia mengambil ilmu dari luar negeri kembalinya ke kita gitu, memberikan edukasi apa yang mereka ajarkan di apa yang mereka dapatkan di luar negeri kembalinya diajarkan kita. Kalau yang di kasus negara kita saat ini Indonesia lebih kemana itu? Kalau hashtag ya, hashtag kabur aja dulu, itu kan seolah-olah mengajak
anak-anak muda untuk kabur aja dulu. Kabur aja kan berarti bukan kabur selamanya sebenarnya, tapi mungkin 2-3 tahun kita kabur aja dulu, entah itu untuk bekerja atau untuk bersekolah. Karena berpindah dari Indonesia ke luar berarti dia melakukan migrasi internasional. Tapi yang kemungkinan kalau lihat dari hashtagnya dia akan kembali lagi. Kalau misalnya hanya kabur aja dulu atau hanya beberapa waktu, menurut teman-teman yang lain nih ya, ini kan kekhawatirannya Egi nih. Jadi kayak wah cemas nih kalau nanti semua teman-teman berangkat keluar, saya ikut keluar apa enggak ya? Kan kadang itu ngikut gitu kan ya. Kalau lihat teman-teman kayaknya enak deh, seru tinggal di luar. Gajinya misalnya sebulan 10 juta, di sini belum sampai misalnya gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin merasa itu mencemaskan atau tidak. Hashtag kabur aja dulu ini untuk itu kan kebetulan kalian yang merasakan ya ajakan itu sangat kuat ya untuk keluar, apalagi udah mau lulus nih, semakin dilema kerja di sini, kerja di luar, lanjut sekolah di sini, lanjut sekolah di luar. Ada pilihan karena kita jurusan ekonomi itu kan tentang pilihan ya, karena kita terbatas langkah, jadi kita harus memilih salah satu. Kira-kira hal itu, hashtag itu mengkhawatirkan atau tidak? Yang mengkhawatirkan, yang merasa itu mengkhawatirkan, angkat tangan. Oke, yang tidak mengkhawatirkan. Ada 2 kubu ya, karena ada 2 kubu kita jadikan diskusi kelompok terlebih dahulu. Jadi saya akan kasih waktu 10 menit, kelompok yang merasa mengkhawatirkan jadi 1, yang tidak merasa mengkhawatirkan oke-oke saja dengan hashtag itu jadi 1. Begitu ya, silakan kursinya diatur dulu, diskusikan 10 menit, nanti saya ingin dengar opini kalian seperti apa sebelum saya tunjukkan bagaimana opini. Oke, waktunya sudah habis 10 menit, diskusinya cukup atau enggak? Cukup ya, cukup. Sudah ketemu alasan masing-masing ya. Saya ingin dengar. Jadi tadi saya kan bertanya kalau hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan. Yang merasa itu membuat cemas kelompok yang mana? Yang kelompok sini ya, benar ya? Berarti hashtag kabur aja dulu itu mencemaskan buat teman-teman generasi yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini tidak cemas, it's fine, aman gitu ya. Oke, saya mau mendengarkan yang cemas dulu aja nih. Mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompok ini, siapa yang menyampaikan? Cemasnya karena yang saya takutkan dari kita kembali ke hashtagnya dulu, konsep hashtagnya sendiri ini dia memfokuskan bagaimana rasa kekecewaan mereka, bagaimana rasa muak mereka terhadap kondisi pemerintah saat ini. Dan saya sendiri untuk menjerumuskan diri sendiri ke topik pembahasan ini Bu, melalui Twitter, mereka itu benar-benar ingin kabur, tapi kemungkinan kecilnya itu apakah mereka kembali atau tidak, itu yang menjadikan kemungkinan kecil. Mereka udah muak dengan wah pemerintah kayak gini, saya kabur aja dulu, nanti mereka kembalinya itu ya entah mau kembali benar apa enggak, itu yang menjadi mengkhawatirkan kita bagi negara kita sendiri. Oke, jadi menurut Egi, ketika hashtag itu mengajak teman-teman anak muda untuk berangkat keluar atau melakukan migrasi internasional, stay di sana, ternyata kok lebih enak daripada negara saya gitu ya. Akhirnya muncul keputusan baru yang membuat dia untuk tidak kembali, walaupun awalnya berpikir hanya kabur aja dulu, tapi setelah tinggal di sana memutuskan untuk tidak kembali. Sedangkan dari tim sini berarti kontra, kebalikannya ini tidak cemas ya, berarti semua aman karena menurut Dimas yang mau menyampaikan ya. Oke. Jadi dari kami berdinas sudah berdiskusi bahwa terkait dengan hashtag kabur aja dulu itu tidak 100% relevan dan tidak 100% mencemaskan. Kenapa? Karena ketika hasil dari diskusi kami menyampaikan bahwa ketika masyarakat atau orang-orang di Indonesia pergi ke luar negeri bukan berarti artinya mereka 100% untuk menetap, tapi di sana mereka ada kepentingan untuk bekerja ini pun tidak 100% jadi masyarakat sana, ada kemungkinan besar mereka pasti kembali ke sini. Kemudian kedua mereka bersekolah atau berkuliah. Nah, ketika mereka berkuliah di sana, pasti setidaknya mereka mendapatkan ilmu dari universitas-universitas yang lebih baik dari Indonesia, tapi tidak 100% universitas Indonesia itu buruk atau kurang baik dari luar negeri. Dan dari situ bisa meningkatkan wawasan dari sumber daya manusia dan sebagainya.
Kemudian Oke, jawabannya bagus, menarik. Kalian penasaran sama jawaban saya? Saya akan menunjukkan beberapa opini. Jadi Bapak Ibu dosen itu juga sebenarnya khawatir, bukan khawatir. Jadi Bapak Ibu dosen itu juga punya pendapat yang berbeda antara cemas dan tidak cemas atau setuju dan tidak setuju. Jadi mereka beropini ya, karena sebenarnya kan kabur aja dulu ini kan baru terjadi beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir. Tahun ya kayaknya, tahun lalu kan ya, seperti tahun lalu. Hashtag ini tiba-tiba muncul rame di berbagai media sosial, Instagram, Twitter, TikTok ya nggak? Juga ya masuk ya, semua masuk. Akhirnya para pakar, Bapak Ibu dosen, pemerintah, semua kalangan itu mengkhawatirkan hashtag ini itu positif atau negatif. Dari 4 opini yang saya baca, terdiri dari 2 juga sama seperti kalian. Jadi ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Jadi yang setuju adalah mewadahi. Jadi kalaupun mereka harus keluar, harus ke negara luar, nggak apa-apa, kita wadahi. Jadi mereka tetap akan merasa aman ketika di luar. Tapi dengan tujuan yang disampaikan oleh Egi tadi, memang tidak kabur untuk berpindah, tapi untuk mencari ilmu yang disampaikan Dimas ya. Tadi kamu khawatirnya tidak akan kembali. Yang pakar yang setuju itu memikirkan bahwa enggak kok. Mereka kalau kita fasilitasi, mereka enggak akan kabur seterusnya, pasti akan kembali. Gitu. Jadi ada 2 sisi. Mungkin sampai sini, tentang topik ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya kasih kuis 1 menit terakhir. Ulangi dari awal sampai akhir. Tadi kita belajar apa? Yang pertama tadi apa? Definisi migrasi. Definisi itu apa? Definisinya apa? Konsepnya mirip dengan definisi ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Ukuran, ada nggak ukuran? Laptop saya mati, jadi saya tidak bisa melihat lagi. Ukuran ada, kemudian ada lagi nggak? Faktor, benar. Yang terakhir apa? Apa? Yang sebelum itu? Kenapa? Oke, benar. Ada supas. Oke. Sepertinya sudah mendengarkan dengan baik ya 1 hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, mengulang juga oke. Tugasnya jangan lupa. Tugasnya dia apa? Pasti lupa ini. Tugasnya apa? Membaca dan temukan alasan akademik yang mungkin memang membuat frustasi atau enggak. Kalau ternyata secara alasan teorinya tidak membuat frustasi, ya sudah. Berarti tidak perlu dipikirkan hashtag itu. Tapi kalau membuat frustasi, berarti kalian sebagai anak muda ekonomi harus memikirkan kebijakan apa yang tepat agar teman-teman kalian seangkatan tidak keluar negeri untuk selamanya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kelas siang ini saya tutup. Nanti teman-teman sebelum keluar silakan kursinya dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran dari mata kuliah Ekonomi Demografi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Ekonomi Demografi di program studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian saya sampaikan, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.